Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, Dionysius ini masih duduk di kelas SMP ya, tapi beliau cukup aktif dan kita mendengarkan dia. Silakan, Dionysius Pratista. Halo? Ya. Shalom. Sudah kedengaran belum suaranya? Sudah kan? Menarik. Merdu sekali suaranya. Iya, terima kasih. Saya mau bilang doang yang betapa pentingnya menanggapi orang-orang yang memang dia salah begitu tuh. Karena apa? Istilahnya gini, penerus gereja bisa dibilang penerus agama Kristen Katolik Roma itu tentu ini anak-anak muda ini. Seperti saya ini kan anak muda. Nah, perkataan Pak Joshua Tewu itu, dia pastor atau pendeta, itu pendeta Pak Joshua Tewu itu. Terus perkataannya itu sangat memengaruhi pikiran para anak muda. Saya ambil contoh saja, kalau teman saya makanya ajak teman saya gabung itu di grup. Dia tidak tahu, dia tidak sering belajar iman, dia kebanyakan main game saja, main game dia. Sama nonton drama-drama itu, dia sering nonton gitu, tapi kalau tentang belajar iman minim sekali. Dia paling cuma tahu menyembah Yesus saja, menghormati Muda Maria, dia hanya tahu begitu. Ketika misalnya mendengar ininya Pak Joshua Tewu, nanti istilahnya otaknya meleduk gitu. Misalnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi dia otomatis akan menganggap Pak Joshua Tewu itu benar. Saya pernah mengalami. Dulu saya menonton pendeta siapa itu namanya, saya menonton itu, dia menyerang Katolik. Saya yang waktu itu masih belum terlalu mengenal iman Katolik lebih dalam. Saya langsung bingung nih. Saya bingung, saya cari di sumber-sumber. Ini kenapa ini Katolik begini? Saya dulu menganggap begitu. Setelah saya kunjungi sumber-sumber dan saya menemukan channel ini, saya pun tonton. Nah, setelah saya tonton itu pun saya paham bahwa argumen dari Pak Pendeta itu yang salah gitu. Dia tidak paham sejarah. Gelar dokter dia tidak paham sejarah gitu. Entah dia bohong atau gimana. Seharusnya gelar dokter begitu, ya paham sejarah itu. Kita istilahnya kan tadi Kak Ciput kan bilang kita menunggu waktu. Menurut saya itu tidak bisa menunggu waktu. Karena sedihnya begini, banyak anak muda meninggalkan gereja Katolik. Banyak yang beralih ke Pentakosta, ke Lutheran, ke dominasi Protestan atau aliran-aliran Protestan itu. Banyak itu, berkurang jumlahnya anak-anak muda gitu loh. Buktinya di Swedia sana itu saya sungguh prihatin, gereja Katolik itu sepi, sedangkan gereja Protestan itu sangat ramai. Karena apa? Karena anak-anak muda di situ yang tidak paham iman ketika dibodohi oleh, bukan saya dibilang bodoh, ketika ada Pak Pendeta ngomong. Lalu misalnya omongannya itu, jika kita paham iman pasti kita tahu omongannya itu salah. Namun jika kita tidak paham iman, kita pasti anggap itu benar. Nah, itu banyaklah pindah itu. Karena dia belum tahu ajaran gereja Katolik sesungguhnya, dia langsung pindah. Ketika dia mendengar ini gereja Katolik menyembah patung, memberhalakan patung, itu dia langsung percaya aja gitu. Dia tidak mendalami dan dia juga tidak tahu agama apa, aliran barunya itu asal usulnya dari mana, dia itu tidak tahu. Yang penting dia menganggap Katolik itu salah. Padahal keliru itu. Kita tidak bisa tunggu-tunggu lagi. Banyak ini anak muda di Indonesia pun juga. Pak Pendeta Gilbert, saya dengar dia pernah bilang ke Romo Jos, banyak jemaat dari Katolik yang pindah ke karismatik. Lalu dia minta maaf di situ. Dia minta maaf. Ya maksud saya gimana itu? Kenapa dia harus minta maaf kalau memang jalannya anak-anak muda itu yang pindah itu sebagian anak-anak muda karena mereka tidak mengerti. Lalu jika ada pemuka agama, bisa dibilang selain pemuka agama apologet atau ya semacam pengajar agama itu, kalau menyerang iman kekatolikan, seperti misalnya Katolik, agama Babylon, agama berhala, gini-gini. Dia suka suka bilang banyak begitu. Nah, itu jika anak muda dengar, saya juga pas dengar ininya Pendeta Suwento Liau itu
saya ngeblur kali itu otaknya. Misalnya saya nggak tahu nih apa yang harus dilakukan ini. Saya waktu itu menganggap wah Katolik nih begini. Namun setelah saya nonton channel ini ternyata pendetanya itu yang lebih ngeblur itu. Karena apa ya? Karena itu tadi anak-anak muda tidak belajar iman dan akhirnya pun pindah gitu loh, pindah. Yang lebih mengherankan lagi mereka tidak tahu iman Katolik sesungguhnya dan mereka tidak mempelajari lebih dalam asal usul agama aliran barunya ataupun agama barunya itu atau gereja barunya itu. Main pindah aja, yang penting mencap Katolik sesat gitu loh. Penting ini apologet begini. Kalau misalnya tidak ada apologet di Indonesia ini, bisa dipastikan banyak orang Katolik akan pindah gereja maupun pindah agama. Begitu dari saya, terima kasih. Aduh, saya merasa saya harus memberikan waktu sampai malam ini. Karena saya mendengar dari apologet muda kita ini, boleh tahu usianya berapa, Dek? Tahun ini 13. Tapi saya masih 12. Luar biasa. Mantap. Oke, nanti jangan lupa japri saya ya. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol nanti. Siapa tahu nanti saya bisa ajak ngopi-ngopi. Oke? Siap. Terima kasih. Ya, saya lihat di beberapa grup ada, tetapi belum ngobrol secara pribadi. Oke, saya sangat salut dengan Dek Dion ini ya. Ternyata dia mencari tahu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa dipelajari dari salah seorang anak berumur 13 tahun ini? Anak-anak muda yang sudah kuliah, yang sudah sarjana, sudah S3 atau S-Doger lah, entah apa itu. Kalau kamu pindah karena kamu tidak tahu, ya, karena kamu tidak tahu iman Katolik, malulah kepada adik Dion ini. Kalau dituduh, dia tahu benar nggak sih? Nah, kalau kamu yang sudah sampai S-Doger, tapi kamu tidak mau cari tahu, tiba-tiba kamu dituduh, kamu menyembah patung, kamu menyembah Maria, kamu menuhankan paus, dan lain sebagainya. Lihat aja di Google banyak sekali. Lalu kamu tiba-tiba pindah. Betapa ruginya kamu. Ya, saya lihat semangat Dion ini luar biasa. Jadi betapa ruginya kamu yang soger itu, bahkan sudah off itu, kamu pindah karena kamu tidak tahu. Ya, sementara anak kecil, ya, saya bukan merendahkan Dion, anak kecil yang seumuran SMP begini, dia itu cari tahu loh. Iya loh, cari tahu. Nah, kalau kamu yang sudah S-Doger sampai, ya mungkin bukan S-Doger lagi, mungkin kalau dideret misalnya gelarmu itu sampai tidak muat di satu buku, tapi kamu langsung pindah ketika dituduh kamu nyembah Maria, kamu nyembah paus, kamu ajaran sesat, kamu ajaran pagan. Wahai anak muda, dengarkan kata Dion tadi. Kamu cari tahu. Jangan langsung pindah begitu saja. Padahal anak kecil yang seumuran 13 tahun itu mencari tahu. Apakah kamu tidak malu yang umurmu sudah, misalnya sudah S1, S3, dan sampai kamu keliling dunia misalnya. Kamu belajar dari mana sampai kemana. Entah ujung dunia atau ujung mana juga, ujung langit bisa. Tapi kamu ketika dituduh seperti itu, tiba-tiba kamu pindah. Itulah yang saya bilang tadi, pentingnya apologet itu. Nah, saya senang ya karena ada Dek Dion ini. Saya senang sekali. Jujur, puji Tuhan ada Dek Dion ini. Jadi dengan ini saya merasa bahwa setelah generasi saya, berarti masih ada orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran tentang iman Katolik. Ya, ini dalam konteks awam ya. Bukan dalam konteks imam. Kalau imam sudah pasti ya. Jadi Dek Dion terus kembangkan semangatmu untuk belajar, Dek. Ya. Kalau nanti butuh sesuatu untuk memberi referensi-referensi, saya bisa bantu sedikit. Ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih. Saya beri ya. Oke, jangan turun dulu ya, Dek Dion. Kalau seandainya nanti memang ada putaran kedua, ya saya masih beri waktu. Pak Lukas Chung, tadi saya sudah bilang ini closing statement, maka dari itu tidak apa-apa Pak Lukas Chung menyampaikan, melanjutkan tadi yang disampaikan sebelumnya. Silakan Pak. Halo. Ya. Tadi saya sampai di mana ya? Karena tiba-tiba tadi saya ngomong terus sampai akhir, saya lihat sudah putus ini di HP saya.
Oke, tadi sampai purgatorium, Pak. Oh, purgatorium. Iya, itu ada teman kantor saya yang ingin dibaptis secara Katolik. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya jelaskan ke dia bahwa gereja Katolik itu mengajarkan ada 3 tempat, ya. Tadi saya sudah bilang belum ya, contoh saya itu ya, yang saya berdosa besar itu, sudah ya? Ya. Ya. Jadi Sudah, Pak. saya suruh dia, sudah, Pak. Saya suruh dia berpikir ini, saya suruh dia berpikir ya, lebih enak mana ajaran gereja yang mengajarkan 2 tempat, surga dan neraka, atau 3 tempat, surga, purgatorium, dan neraka. Ya, nah saya bilang contoh saya tadi, kalau saya berdosa besar, kalau menurut ajaran gereja yang mengajarkan 2 tempat tadi, surga dan neraka saja, ya berarti contoh saya tadi, kalau saya berdosa besar, kemudian saya bertobat, saya mati dalam keadaan sudah bertobat, maka karena cuma 2 tempat, surga dan neraka, saya bisa berlenggang kangkung masuk surga. Saya tidak perlu lagi masuk purgatorium. Nah, bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu lebih populer? Ya kan? Bukankah itu lebih menguntungkan? Ya kan? Daripada harus masuk lagi ke purgatorium dulu, wah, lebih baik bisa berlenggang kangkung nih, langsung masuk surga, kan gitu. Ya. Nah, saya suruh dia pilih. Ya. Lalu saya bilang lagi, kamu tahu nggak bahwa gereja Katolik itu menentang alat kontrasepsi loh, menentang penggunaan alat kontrasepsi, bahwa yang boleh digunakan adalah KBA alami tanpa alat kontrasepsi.